wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suzahi Aryana dengan NIM belakang 11 dari kelas 3B. Di sini saya akan murojaah obat dari saluran pernafasan, hormon, dan diabetes. Dimulai dari pernafasan terlebih dahulu. Golongan 2 agonis atau SABA itu ada contoh obatnya salbutamol. Terus buat indikasinya itu serangan asma akut atau sesak nafas mendadak. Terus cara pemakaiannya dihirup bila perlu, saat sesak saja. Terus dosisnya itu 2 kali hirupan bila perlu. Terus efek sampingnya nanti tremor atau gemetar, jantung berdebar. Terus interaksinya berinteraksi dengan beta blocker atau nanti bisa mengurangi efek dari obat tersebut. Terus kontraindikasinya ada alergi salbutamol. Terus untuk yang kedua yaitu golongan beta 2 agonis atau LABA. Untuk obatnya salmeterol. Indikasinya pemeliharaan jangka panjang asma atau PPOK. Terus cara pakai itu hirupan rutin 2 kali sehari. Untuk dosisnya 50 mcg 2 kali sehari. Terus untuk efek sampingnya sakit kepala dan kram otot. Interaksinya hindari beta blocker dan inhibitor. Kontraindikasinya serangan asma akut. Terus yang ketiga golongan antikoligernik atau SAMA. Untuk obatnya impratropium bromida. Indikasinya PPOK sama asma akut. Terus cara pakai hirupan 3-4 kali sehari itu rutin. Dosisnya 2 hirupan atau 18 mcg per hirupan. Dipakai 3-4 kali sehari. Terus efek sampingnya mulut kering dan batuk. Interaksi obatnya obat antikolinergik lain. Terus kontraindikasinya alergi terhadap impratropium. Terus golongan selanjutnya golongan antitusif atau penekanan batuk kering. Itu obatnya dextromethorphan. Indikasinya batuk kering. Cara pakainya itu diminum atau secara oral setiap 4 jam dengan dosis 10-20 mg. Terus efek sampingnya itu pusing dan mengantuk. Untuk interaksinya mau inhibitor atau resiko sindrom serotonin, dihindari mutlak. Terus kontraindikasinya penggunaan bersama mau inhibitor. Terus golongan 5 itu ekspektoran atau pengencer dahak. Contoh obatnya guaifenesin. Indikasinya membantu mengecerkan dan mengeluarkan dahak. Cara pakainya oral atau diminum setiap 4 jam dengan dosis 200-400 mg. Terus efek sampingnya mual dan sakit perut. Interaksinya batuk, pilek. Terus kontraindikasinya alergi guaifenesin. Terus golongan ke-6 golongan mukolitik atau pecah dahak. Contoh obatnya ambrosol. Indikasinya mengencerkan dahak kental. Cara pakainya diminum atau secara oral 2-3 kali sehari dengan dosis 30 mg. Efek sampingnya gangguan pencernaan ringan atau mual. Interaksinya dapat meningkatkan penetrasi antibiotik tertentu. Kontraindikasinya alergi ambrosol. Terus golongan selanjutnya golongan antihistamin H1 atau gen 1. Obatnya chlorpheniramine atau CTM. Indikasinya meredakan gejala alergi atau bersin hidung meler. Terus cara pakainya diminum atau secara oral setiap 4-6 jam dengan dosis 4 mg. Efek sampingnya nanti bisa mengantuk dan mulut kering. Interaksinya berinteraksi dengan alkohol atau obat penenang. Kontraindikasinya glaukoma sudut tertutup atau penggunaan mau inhibitor. Golongan 8 antihistamin H1 gen 2. Contoh obatnya cetirizine. Indikasinya meredakan gejala alergi, rinitis atau biduran. Cara pakainya oral atau diminum 1 kali sehari dengan dosis 10 mg. Efek sampingnya sakit kepala, kantuk, lebih ringan dari CTM tapi interaksinya berinteraksi dengan alkohol. Kontraindikasinya alergi cetirizine. Golongan ke-9 golongan dekongestan. Obatnya pseudoephedrine. Indikasinya meredakan hidung tersumbat. Cara pakainya diminum atau oral setiap 4-6 jam. Dosisnya 30-60 mg setiap 4-6 jam. Efek sampingnya nanti jantung berdebar, sulit tidur, peningkatan tekanan darah. Terus interaksinya mau inhibitor atau risiko krisis hipertensi dan obat anti hipertensi. Komplikasinya hipertensi berat, penyakit jantung parah, penggunaan mau inhibitor. Terus yang selanjutnya hormon. 1 golongan obat pengganti tiroid itu ada levothyroxine sodium. Indikasinya hipotiroidisme, gondok, kanker tiroid.
Terus dosis dewasanya 25 sampai 200 mcg per hari. Cara pakainya diminum pagi hari sebelum makan, 30 menit sebelum sarapan. Efek sampingnya palpitasi, tremor, insomnia. Interaksinya antasida, suplemen zat besi, kalsium, penurunan absorpsi. Terus kontraindikasinya hipertiroidisme. Terus golongan yang selanjutnya golongan kortikosteroid. Contohnya metilprednisolon. Indikasinya antiinflamasi, alergi, asma, penyakit autoimun. Terus dosis dewasanya 4 sampai 48 mg per hari. Cara pakainya diminum setelah makan. Itu gunanya untuk mencegah iritasi pada lambung. Terus efek sampingnya nafsu makan meningkat, moon face itu mukanya nanti bulat, terus hipertensi. Terus interaksinya vaksin hidup. Terus kontraindikasinya ada infeksi saluran sistemik, terus sama ulkus peptikum aktif. Terus golongan insulin, ada contoh obatnya insulin lispro. Itu indikasinya hiperlikemia pada diabetes mellitus. Terus dosisnya individual sesuai kebutuhan. Cara pakainya disuntikkan subkuntal 15 menit sebelum makan. Efek samping hipolikemia, pusing, keringat dingin, interaksi beta blocker dan alkohol. Kontraindikasinya hipolikemia berat. Kalau ada golongan glukagon, contoh obatnya glukagon, indikasinya hipolikemia berat. Dosis dewasanya 1 mg, anak-anak 0,5 mg, dan itu disuntikan secara intramuskular IM. Efek sampingnya itu mual muntah, peningkatan darah sementara. Terus interaksinya antikoagulan, meningkat risiko pendarahan. Terus kontraindikasinya pheochromocytoma dan insulinoma. Golongannya agonis adrenik. Obatnya norepinefrin. Terus indikasinya hipolikemisi berat atau shock. Terus dosisnya untuk dosis dewasa itu 8 sampai 12 mcg per menit secara intravena. Terus efek sampingnya hipertensi, aritmia, dan sakit kepala. Interaksinya antidepresan, trisiklin meningkat. Terus kontraindikasi hipotensi akibat hipovolemia tanpa koreksi volume. Terus golongan selanjutnya antagonis adrenergic. Itu contohnya propanolol. Indikasinya hipertensi, angina, astrimia, sama migrain. Terus dengan dosis dewasa 40 sampai 320 mg per hari. Terus cara minumnya itu diminum sebelum makan. Efek sampingnya kelelahan dan gangguan tidur, jadi seperti insomnia. Interaksinya insulin dan obat hipoglikemia, meningkat resiko hipoglikemia. Kontraindikasi asma bronkial dan bradikardia berat. Terus golongan estrogen itu ada obat estradiol. Indikasinya terapi pengganti hormon menopause. Dosisnya 1 sampai 2 mg per hari, itu diminum secara oral. Terus itu diminumnya juga sehari sekali. Terus efek sampingnya mual, nyeri payudara, peningkatan resiko trombosis. Interaksi antikoagulan, rifampicin, carbamazepin. Terus kontraindikasinya kanker payudara atau rahim, tromboemboli aktif. Terus golongan selanjutnya golongan kontrasepsi darurat. Itu contoh obatnya levonorgestrel, mencegah kehamilan setelah hubungan seksual tanpa pengaman. Terus dosisnya 1,5 mg tunggal. Itu digunakan dalam 72 jam setelah hubungan, diminum 1 kali segera mungkin setelah berhubungan. Terus efek sampingnya mual, nyeri perut, perubahan siklus menstruasi. Terus interaksinya ada berinteraksi dengan obat anti epilepsi, rifampicin menurunkan efektif. Kontraindikasinya kehamilan yang sudah terjadi pendarahan vagina tak terdiagnosis. Terus golongan selanjutnya golongan androgen. Contoh obatnya testosteron. Indikasinya kekurangan hormon testosteron. Itu terus dosisnya tergantung sediaan. Cara pemakaiannya dioles atau disuntikan secara IM atau intramuskuler. Terus efek sampingnya itu nanti jerawat, retensi cairan urin, peningkatan sel darah merah. Interaksinya antikoagulan dan insulin. Terus kontraindikasi kanker prostat atau kanker pada pria. Terus golongan growth hormone, contoh obatnya somatropin. Indikasinya
defisiensi hormon pertumbuhan sindrom Turner. Terus dosisnya untuk anak-anak 0,025 sampai 0,035 mg per kilo per hari. Itu diberikan secara subkuntan pada malam hari. Terus efek sampingnya itu edema, nyeri sendi, hiperlikemia. Terus interaksinya glukortikoid menurunkan efek pertumbuhan. Terus kontraindikasinya neoplasma aktif, retinopati diabetik. Terus golongan selanjutnya gonadotropin, contohnya HCG. Itu indikasinya untuk meningkatkan kesuburan, pematangan ovum. Terus dosisnya 5.000 sampai 10.000 IU dan diberikan secara intramuskular atau IM. Efek sampingnya sakit kepala, nyeri di tempat suntikan. Terus interaksinya gonadotropin. Terus kontraindikasinya tumor hormon sensitif atau pubertas precox. Terus selanjutnya diabetes. Untuk golongan yang pertama biguanida, contohnya metformin. Untuk lini pertama tipe 2. Terus dosis awal itu 500 sampai 850 mg satu kali sehari, maksimal 2000 sampai 2550 mg per hari. Cara minumnya diminum bersama makan untuk mengurangi efek samping GI. Efek sampingnya nanti diare, mual. Terus interaksinya hindari alkohol dan media kontras. Terus kontraindikasinya gagal jantung dan ginjal atau ginjal berat. Golongan kedua sulfonilurea, golongannya glibenclamid, indikasinya stimulasi pelepasan insulin dan pankreas. Dosis umumnya untuk dosis awal 2,5 sampai 5 mg, diminum satu kali sehari, maksimal 20 mg per hari. Cara minumnya diminum saat makan, sebelum sarapan. Terus efek sampingnya naik BB dan hipoglikemia. Interaksinya dengan antibiotik sulfa. Kontraindikasinya DM tipe 1. Terus golongan TZD, obatnya pioglitazone, indikasi meningkatkan sensitivitas insulin saat tubuh. Dosis umumnya 15 sampai 30 mg satu kali sehari, maksimal 45 mg per hari. Cara pakainya diminum satu kali sehari, bebas dari makanan. Efek sampingnya resistensi cairan atau edema dan peningkatan berat badan. Terus interaksinya hati-hati dengan obat yang di metabolisme. Terus kontraindikasinya gagal jantung kongestif. Terus yang selanjutnya golongan AGI, contoh obatnya Akarbos, indikasi menunda penyerapan karbohidrat di usus. Dosis umum 20 sampai 100 mg 3 kali sehari. Cara pakainya diminum bersama suapan pertama, makanan utama. Dan itu makanan yang dimakan harus karbohidrat. Terus efek sampingnya perut kembung dan diare. Interaksinya hindari penggunaan bersama enzim pencernaan. Kontraindikasi penyakit radang usus, sirosis hati. Golongan selanjutnya golongan meglitinides, obatnya repaglinidin, indikasinya stimulasi insulin cepat dan singkat. Dosis awalnya 0,5 sampai 1 mg, dipakai setiap sebelum makan utama. Cara pakainya itu diminum 15 sampai 30 menit sebelum makan utama. Efek sampingnya hipoglikemia. Interaksinya gemfibrosil, kontraindikasinya penggunaan bersama gemfibrosil. Golongan DPP-4 inhibitor, contoh obatnya sitagliptin, menghambat pencegahan insulin. Dosis umumnya 100 mg satu kali pakai per hari. Terus diminumnya dengan bebas dari makanan. Efek sampingnya sakit kepala, resiko pankreatitis. Interaksi umumnya minimal tapi tak perlu memantau dengan hidusin. Kontraindikasinya riwayat alergi parah, sitagliptin. Selanjutnya golongan GLP-1 agonis atau injeksi. Contoh obatnya liraglutidin, perlambat usus, kurangi nafsu makan, kontrol gula darah. Awal 0,6 mg naik hingga 1,2 mg per 1,8 mg satu kali sehari. Cara pemakainya disuntikan secara subkuntan satu kali sehari, kapan saja tergantung waktu makan pasien. Efek sampingnya mual, diare, resiko pankreatitis. Interaksinya memperlambat absorpsi obat oral lain.